Akan tetapi walaupun seandainya di antara kita tidak bisa puasa Syawal, sebenarnya di sana ada amalan-amalan yang sebanding dengan amalan-amalan puasa. Jadi bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa Syawal, di sana ada amalan-amalan yang pahalanya itu sebanding dengan amalan puasa. Amalan apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang paling berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat, tetapi menjadi ringan bagi orang yang khusyuk. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sekarang masih berada di bulan Syawal. Ada ibadah yang sangat-sangat agung di bulan Syawal, yaitu ibadah puasa 6 hari. Dan apabila digandengkan dengan puasa Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadanan thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamu dahrin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Tetapi tidak semua Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di antara kita ini bisa puasa Syawal. Entah karena dia safar, entah karena sibuk bekerja sehingga pekerjaannya sangat keras, berat sehingga tidak bisa berpuasa, atau karena ada perkara-perkara lain. Akan tetapi walaupun seandainya di antara kita tidak bisa puasa Syawal, sebenarnya di sana ada amalan-amalan yang sebanding dengan amalan-amalan puasa. Jadi bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa Syawal, di sana ada amalan-amalan yang pahalanya itu sebanding dengan amalan puasa. Dan itu bukan hanya satu amalan, banyak. Maka di pagi hari ini kita akan membahas beberapa amalan yang kalau diamalkan pahalanya sebanding dengan pahala orang yang berpuasa. Amalan apa saja? Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, al-ghibtah. Ghibtah itu amalan yang paling ringan, tetapi bernilai pahala besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu hasad yang dibolehkan, bahkan hasad yang terpuji. Hasad itu kan ada dua. Ada hasad yang tercela, itulah yang kemudian kita harus berlindung min syarri hasidin idza hasad.
dari keburukan orang hasad. Tapi di sana ada hasad yang terpuji yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu artinya kita berangan-angan memiliki kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain tanpa menghendaki kehilangan nikmat tersebut, tetapi dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Itu namanya ghibtah. Maka orang yang melakukan ini pahalanya sama dengan orang yang Allah berikan nikmat kemudian dia bisa beribadah dengan nikmat itu. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 kelompok. Dunia ini untuk 4 kelompok. Siapa saja 4 kelompok ini? Abdun razaqahullahu atau abdan razaqahullahu, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah fahada bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah serta pengetahuan agama yang mumpuni. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Rabbnya. Dia bisa menyambung dengan harta itu rahim-rahimnya, kerabat-kerabatnya, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, sedekah dan yang semacamnya. Maka hamba ini seafdal-afdalnya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi fa ajruhu masawaun. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta kepada dia, tetapi dengan ilmunya walaupun dia tidak punya harta tapi dia punya niat yang baik, yang jujur. Dengan niatnya dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti orang itu, maksudnya orang itu yang dengan hartanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, aku pun akan mengamalkan hal yang sama seperti dia. Maka Rasul mengatakan, maka dia dengan niatnya pahalanya sama dengan orang yang punya harta dan punya ilmu. Jadi kalau seandainya ada tetangga punya harta banyak, bisa haji, kita pula tak punya harta tapi pengen haji, kemudian kita katakan dalam hati kita, aku pun kalau seperti dia, aku pun sama akan melakukan hal yang sama. Maka dengan niat kita dan kejujuran niat kita itu, kita dapat pahala seperti dia juga dapat pahala. Pahalanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa niat itu membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Itulah niat. Maka hanya semata-mata ghibtah saja itu sudah bisa mendapatkan amalan seperti orang yang lain amalkan. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa karena safar atau karena kerja keras, kerja berat sehingga tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka kita tinggal niat saja, ya Allah, kalau aku seperti dia, tidak ada kerjaan, hidupnya hanya ibadah saja, saya pun pengenlah seperti dia. Maka niat kita ingin mencontoh orang lain walaupun kita tidak bisa, itu sudah mencukupkan mendapatkan pahala yang sama. Kan enak. Ini amalan ringan sebenarnya tetapi jarang pula dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua,
amalan yang sama dengan amalan orang yang berpuasa adalah dengan cara mengajak orang lain berpuasa. Kalau seandainya kita ini mengajak orang lain, berdakwah kepada orang lain, menyuruh orang lain berpuasa, mungkin dengan cara menyebar keutamaan-keutamaan puasa di medsos, atau mengajak ya minimalnya keluarga atau tetangga menjelaskan tentang keutamaan puasa Syawal. Tiba-tiba kemudian apa yang kita share atau yang kita tulis di medsos itu dibaca orang, akhirnya kemudian tertarik untuk mengamalkan apa yang kita tulis, kemudian dia berpuasa karena membaca tulisan kita atau karena dakwah kita. Maka kalau dia berpuasa, kita pun dapat pahala dia. Karena Nabi SAW yang mengatakan adal ala khairin kafaili, orang yang mengajak manusia untuk berbuat baik, maka kita dapat pahala orang yang mengikuti ajakan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga adab-adab di hari Jumat. Kata Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ati wagtasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat di awal-awal, maksudnya pagi-pagi dia sudah berangkat, wagtasala thumma bakar, mandi kemudian berpagi-pagi, wabtakar, dan dia pun betul-betul bersegera untuk datang ke salat Jumat, wa masya, dan berjalan kaki, walam yarkab, dan dia tidak mengendarai apapun, minal imam, wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam, fastama'a, dan dia pun mendengarkan khutbah imam, walam yalghu, dan dia tidak bermain-main, betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan Jumat. Apa pahalanya? Kana lahu bi kulli khutwati amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi SAW, maka setiap langkah kakinya adalah pahala amalan setahun bagi dia berpuasa dan qiyam lailnya. Subhanallah. Kalau kita mandi di hari Jumat, dan mandi di hari Jumat itu pendapat yang kuat hukumnya wajib, walaupun ada yang mengatakan sunnah. Karena ada hadis yang mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun, mandi di hari Jumat itu wajib. Kemudian setelah itu berwangi-wangi, kemudian bergegas, manusia belum datang ke masjid dia sudah ke masjid. Kemudian dia berjalan kaki tanpa mengendarai kendaraan. Kemudian sampai di masjid dia mendekat kepada imam dan betul-betul mendengarkan dengan seksama khutbah imam. Maka setiap langkahnya, setiap langkah kaki kita di rumah ke masjid itu, maka akan dapat pahala amalan setahun puasanya dan qiyamul lailnya. Jauh juga Ustaz kalau dari Pertiwi ke jalan kaki ini. Habis ini apa enggak keringatan tuh? Ya. Memang begini hadisnya. Kemudian dia berjalan dan tidak menunggang sesuatu. Gimana hadisnya memang seperti itu gitu ya. Nah, sekali-kali lah, masa seumur hidup tidak pernah jalan dari perumahan sana ke sini kan. Dekat lah, kecuali dari Tiban Kampung ke sini ya lah kan itu ya. Dari sekitar Tanjung Riau saja dekatlah ke sini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang sebanding dengan amalan puasa adalah as-sa'i alal armalati wal miskin, menyantuni janda-janda fakir dan fakir miskin. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah au kalladhi yasumun nahara wa yaqumul laila. Orang-orang yang membantu ataupun menyantuni
para janda-janda miskin ataupun orang-orang miskin, maka sebanding dengan orang yang jihad di jalan Allah atau sebanding dengan orang yang mengerjakan puasa di siang hari dan mengerjakan salat malam di malam hari. Maka ini juga pahala yang sebanding dengan puasa. Kalau kita tidak bisa puasa Syawal, cari janda, beli nasi padang gitu ya, santuni mereka. Tapi jangan ada udang di balik batu ya. Jadi betul-betul kita niat menyantuni karena kefakirannya. Karena namanya janda itu, mereka tidak bisa bekerja, sebagian mereka tidak punya skill, karena ada wanita-wanita itu semasa hidup suaminya betul-betul menggantungkan hidup kepada suaminya. Apabila suaminya meninggal, ada di antara mereka itu yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja ya. Tapi kalau bisa janda-janda yang sudah 60, 70 tahun ya, jangan pula janda 20 tahun. Bahaya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang menyantuni janda-janda fakir ataupun orang-orang miskin, subhanallah, pahalanya sama dengan berjihad. Yang kedua, pahalanya sama dengan puasa. Yang ketiga, pahalanya sama dengan orang yang qiyamul lail. 3 keutamaan, subhanallah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, berusaha untuk memperbenahi akhlak, memperbaiki akhlak kita. Karena ada surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan akhlak. Bahkan akhlak itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan ibadah sunnah. Bahkan walaupun seseorang mungkin jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, tapi dia punya akhlak, maka terkadang akhlak itu sudah mewakili, tanpa harus sholat malam, tanpa harus puasa sunnah, sudah dapat pahala dua-duanya. Kata Nabi SAW, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas saimil qaim. Sesungguhnya dengan akhlak mulia, seorang mukmin itu akan sampai ke derajat orang-orang yang mengerjakan puasa dan juga sholat malam. Dari sini menunjukkan bahwa akhlak itu terkadang lebih tinggi nilainya dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak sendiri, satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah dinasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diberikan wasiat. Dan Rasul mengatakan, "Ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq." Hei Abu Hurairah, wajib atas engkau memperbaiki akhlak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, apa yang dimaksud akhlak yang kau wasiatkan kepadaku ini Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, tasil man qata'aka wa ta'fu amman dhalamaka wa tu'ti amman kharamaka. Sambunglah kepada orang-orang yang berusaha memutus silaturahim kepadamu, maafkan kepada siapapun yang hendak menzalimimu, dan berikan sesuatu kepada orang yang justru dia mengharamkan pemberiannya kepadamu. Berarti 3 di sini akhlak yang diajarkan Rasul kepada Abu Hurairah. Pertama, menyambung silaturahim walaupun dia memutus silaturahim kepada kita. Karena Rasul mengatakan, al-wasil laisal wasil bil mukafi. Menyambung silaturahim itu bukan sistem barter. Kalau kau datang, aku datang. Kalau kau SMS, aku SMS. Kalau seandainya kau telpon, baru kau telpon. Nah, itu namanya barter. Kalau kau datang bawa rantang, aku juga sama. Kau datang bawa makanan, aku juga sama. Kalau tak bawa makanan, aku pun tak bawa makan. Itu namanya sistem barter namanya. Jadi silaturahim itu bukan sistem barter. Justru orang yang silaturahim itu, kalau ada saudara kita memutuskan silaturahim dengan kita, kita yang berusaha menyambungnya, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, wa ta'fu amman dhalamak. Kalau ada saudara kita mendolimi kita, sudah maafkan saja. Bahkan kalau bisa memaafkan sebelum dia minta maaf. Sebagaimana ada seorang sahabat
Nabi SAW yang dijanjikan oleh Rasul bahwa dia termasuk sahabat penduduk surga. Rupanya amalannya apa? Setiap tidur dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, semua orang yang mendolimiku ku ampuni semuanya, ku maafkan semuanya sebelum mereka minta maaf. Kemudian yang ketiga, memberikan sesuatu yang dia tidak memberikan kepada kita. Dia boleh bakhil kepada saya, tapi kita tidak boleh bakhil kepada dia, gitu maksudnya. Kemudian juga ini yang kelima. Yang keenam adalah ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya ada tentara-tentara yang oleh negara itu ditugaskan ke perbatasan-perbatasan, dia menjaga negara kita NKRI dari negara musuh umpamanya kan, maka kalau dia betul-betul menjaga perbatasan kaum muslimin supaya tidak dicaplok, kemudian tidak dijajah dan begitu seterusnya, maka Nabi SAW mengatakan, man rabata yawman wa laylatan fi sabilillah kana lahu ka ajri siyami syahrin wa qiyamihi wa man mata murabitan ujriya lahu mithlu dhalika minal ajri wa ujriya alaihi rizku wa amina minal fattani. Ini besar pahalanya ya. Jadi kalau ada tentara-tentara Islam yang ditugaskan negara untuk mengamankan negara di perbatasan, dan dia betul-betul ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah, betul-betul dia memang jujur niatnya ingin menjaga negaranya, maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjaga sehari semalam di jalan Allah, maka baginya seperti pahala berpuasa, dan juga baginya seperti pahala salat 1 bulan. Dan barang siapa yang meninggal dalam berjaga, maka diberikan kepadanya pahala seperti itu, dan ia diberi rizki serta akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur. Subhanallah ya. Karena memang risikonya berat kan gitu. Mengamankan perbatasan ini kan bisa saja di sniper sama musuh kan. Namanya perbatasan gitu ya. Nah, kita lihatlah sekarang kayak di daerah-daerah yang konflik di perbatasan ingin keluar dari negara NKRI kan, mereka rusuh buat rusuh. TKKB itu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keenam. Yang ketujuh, di antara perkara-perkara yang sebanding dengan pahala puasa adalah menjaga hak-hak bertetangga. Al-Imam Ahmad dan juga Bazzar dan juga Imam Ibn Hibban dalam sahihnya serta Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan sebuah hadis yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkar min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Rasul, ada seorang wanita yang dikenal banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Masalahnya wanita ini banyak menyakiti dengan lisannya tetangganya. Di satu sisi ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa, tapi sisi lain ahli pula menyakiti tetangga. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, wanita itu tidak ada kebaikan, wanita itu pasti masuk neraka. Qala, kemudian dikatakan juga, ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkar min qillati siyamiha wa salatiha wa annaha tatasaddaq bil athwari minal aqad wa la tu'di jiraniha. Tetapi di sana wahai Rasul, ada wanita salat malamnya biasa saja, kadang salat kadang tidak, puasa sunnahnya juga sama, kadang puasa kadang tidak, sedekahnya juga ya namanya orang susah ya sekedarnya, tetapi lisannya tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasul mengatakan, hiya fil jannah, wanita itu layak masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih.
Dari sini kita tahu bahwa di sini ada dua perbandingan nih. Satu wanita ahli solat malam, ahli puasa, ahli sedekah. Yang satunya tidak ahli solat malam, tidak ahli puasa, tidak ahli sedekah. Tapi yang ahli solat malam, yang ahli puasa, yang ahli sedekah dimasukkan pula ke neraka. Yang satunya pula yang tidak ahli puasa, tidak ahli solat malam, tidak ahli sedekah dimasukkan pula ke surga. Apa dosanya? Dosanya cuma satu, karena menyakiti tetangganya dengan lisannya. Akhirnya pahala solat malamnya gugur, puasa sunnahnya gugur, sedekahnya gugur gara-gara dosa lisan. Wanita ini masuk neraka bukan membunuh, bukan minum khamar, bukan berzina, tidak. Dia masuk neraka gara-gara dosa lisan yang mengakibatkan amalan-amalan sunnahnya gugur. Tapi yang satu ini nggak ngapa-ngapain, dia cuma jaga lisan saja. Dia tidak menyakiti tetangganya. Dia pun sholat tidak, puasa tidak, sedekah tidak. Tetapi dia bisa masuk surga, mengimbangi orang-orang yang banyak amalan sunnahnya, tapi masuk neraka. Dari sini kita tahu bahwa menjaga lisan, menjaga hak-hak bertetangga dengan lisan, itu bisa membandingi orang yang melakukan amalan sunnah seperti sholat, puasa, dan sedekah. Maka ini yang ketujuh, berusaha menjaga hak-hak bertetangga. Kemudian yang nomor 8 disebutkan oleh para ulama, taftirus shaim, memberi bukaan pada orang yang puasa. Gak usah jauh-jauh lah, kalau puasa Syawal ini kalau ngasih iftar ke masjid biasanya nggak ada orang datang kan. Ramadan aja orang datang ke masjid tuh. Kalau Syawal kan susah tuh nyari orang iftar. Keluarga kita saja lah. Mungkin ibu kita, bapak kita, atau istri kita, atau kerabat kita yang sedang berpuasa. Kemudian siang itu kita sudah niat, saya nggak puasa nggak enak lah, biar saya dapat pahala puasa-puasa keluarga saya. Jadi saya sudah niat, saya akan cari bukaan yang enak untuk mereka. Nah, gitu ya. Kemudian kita keliling tuh siang-siang tuh, semua dibeli, macam-macam dibeli. Nah, kemudian kita hadiahkan supaya mereka berbuka. Kita dapat pahala mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'imi syai'un. Barang siapa yang membuat orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya dengan iftar yang kita berikan kepada mereka, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini yang nomor 8. Kemudian juga yang terakhir, yang nomor 9. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang ketika dia sehat dia suka puasa, ketika dia sehat dia suka sholat malam, dia suka sedekah. Pokoknya ketika sehat itu dia selalu melakukan itu. Tiba-tiba Allah takdirkan dia sakit. Akhirnya dengan sakit itulah akhirnya dia tidak bisa sholat malam lagi, tidak bisa puasa sunnah lagi, tidak bisa sedekah lagi. Maka orang-orang yang ketika sehatnya dia melakukan amalan yang baik, kemudian ketika sakitnya tidak bisa, maka dia tetap dapat pahala seperti ketika sehatnya. Banyak ketika sehatnya dia ahli puasa, ahli sholat malam, ahli sedekah. Ketika sakit tidak bisa apa-apa, terbaring gitu ya. Sehingga dia pengen sholat tak bisa, pengen puasa tak bisa, pengen sedekah perlu biaya kan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti ini ketika sakitnya dihitung amalan ketika sehatnya. Nah, luar biasa gitu ya. Makanya ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah mengenali kalian di waktu sulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk. Fadana minal Madinah, kemudian sudah mendekati kota Madinah. Faqala,
Maka dia mengatakan, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah itu ada satu kaum, dia tidak seperti kalian bisa berjihad, bisa berjalan melewati lembah-lembah, tetapi pahala mereka sama dengan pahala kalian. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hum bil Madinah, siapa mereka orang-orang seperti di Madinah ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum bil Madinati hasabahumul udhru, mereka adalah penduduk Madinah yang tertahan karena uzur sehingga tidak bisa terlibat seperti yang kalian lakukan. Karena ada uzur, tetapi pahalanya sama dengan kalian. Dan sakit itu bagian daripada uzur, safar itu bagian daripada uzur. Jadi ketika kita mukim, kita ahli solat, kita ahli puasa, kita ahli sedekah, ketika safar tidak bisa atau ketika sakit tidak bisa, maka pahalanya sama baik ketika kita mukim ataupun ketika sehat. Ya, maka kenali Allah ketika kita sehat, maka Allah akan mengenali kita ketika kita sakit. Ini 9 perkara yang disebutkan oleh para ulama, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa, bahkan lebih daripada itu, pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakan qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,